Anda juga bisa memperkenalkan diri. Nah, saya perkenalkan, nama saya Syuda Livia. Anda bisa memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Risma Takrani. Sini saya sebagai konselor dan Ananda Risma sebagai konselor ya. Oke, baik. Nah, sebelum kita memasuki proses layanan, apakah Nak Risma ini pernah melakukan proses konseling ini sebelumnya? Belum pernah ya. Kalau misalnya Nak Risma ini tahu tidak apa proses dalam apa itu konseling individual? Oke, baik. Nah, sebelum kita memasuki tahap inti dari proses konseling individual kita pada hari ini, nah di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu konseling individual, ya. Nah, di mana konseling individual itu proses atau pemberian bantuan yang dilakukan oleh konselor kepada konseling. Nah, konselor itu saya sendiri dan konseling itu adalah Ananda Risma ya. Nah, di sini kita proses konseling itu individual itu secara face to face. Nah, tujuannya dilakukannya konseling individual ini yang pertama yaitu untuk menuntaskan masalah yang dialami oleh konseling. Yang kedua yaitu memendirikan konseling sendiri, di mana maksudnya kita di sini bisa Ananda Risma sebagai konseling itu bisa mengutarakan apa-apa yang menjadi masalah dari Ananda Risma. Nah, di sini juga manfaat yang tujuan yang diberikan yaitu dengan mendirikan diri, di mana Ananda Risma misalnya ada suatu masalah nanti ke depannya bisa ditangani dengan misalnya bisa ditangani sendiri oleh Ananda Risma untuk memberikan solusinya. Di sini saya lanjut ya, atau ada pertanyaan sebelum itu? Mungkin paham ya? Nah, di sini saya lanjut di mana konseling itu ada yang namanya asas. Nah, di sini ada yang namanya asas kerahasiaan, di mana saya menjaga rahasia dari Ananda Risma. Ananda Risma tidak usah takut bahwa masalahnya ini akan diketahui oleh orang lain. Di sini kita punya asas kerahasiaan. Di situ kita tidak boleh, ini adalah merupakan kunci utamanya. Kita tidak boleh memberikan informasi kepada orang lain tentang masalah Ananda Risma ini. Nah, yang kedua itu ada asas kesukarela, di mana Ananda Risma yang dituntut untuk sukarela memberikan informasi masalahnya, dan saya juga sukarela untuk memberikan layanan atau solusi kepada Ananda Risma sendiri. Nah, yang ketiga yaitu ada asas pengakhiran, di mana tujuan asas pengakhiran ini apapun akhir dari solusi atau masalah dari saudari Ananda Risma ini itu semua ada pada Ananda. Pengambilan keputusannya itu ada pada diri Anda sendiri. Mungkin hanya itu ya, atau ada yang ingin ditanyakan? Tidak dulu. Nah, sebelum itu kita masuk. Baik, kita lanjutkan dari sana. Kira-kira apa yang membawa Ananda Risma ini untuk melakukan proses konseling ini? Apa ada masalah yang mau diceritakan? Terima kasih Bu. Tujuan saya datang ke sini itu karena saya merasa sangat capek Bu, kayak terlalu banyak ini kegiatanku begitu, sampai akhirnya terbengkalai di semua tugas-tugas sekolahku, sampai ada itu tugas-tugas sekolahku yang tidak bekerja. Terus kayak merasa capek diriku begitu Bu, biar tidur kak, tapi capek kak terus gitu. Terus mau dia tahu kenapa ini. Oke, sebelum itu kalau boleh tahu Ananda Risma
malam terus capek kan lo, capek kak langsung gak tidur jadi nggak kerjain tugasku gitu. Oke, jadi ini Ananda Risma masalahnya tugas-tugas mata pelajaran itu terbengkalai gara-gara ikut organisasi gitu. Oke, kalau dalam organisasi itu emangnya saudari Risma ini sangat diberatkan atau apakah ada misalnya jabatan apa Risma tekuni di itu pas organisasinya? Kalau di organisasi itu dulu banyak juga orang di sana, tapi memang posisiku di sana menuntut kamu harus selalu ada di sana, karena ini kan selama sekarang ini itu masa-masanya penerimaan anggota baru. Nah, saya itu di situ sebagai panitianya dan saya itu sebagai bendaharanya. Jadi memang betul-betul sebagai panitia inti harus kak stay di situ. Jadi kalau boleh tahu juga, apakah saudari Risma ini senang dengan organisasinya? Kalau untuk itu Bu, saya senang sekali Bu di organisasi itu, makanya kenapa saya lebih dekat ke organisasi itu lebih banyak melakukan waktu itu untuk di organisasi itu. Maksudnya ini Risma misalnya diluangkan waktu dari organisasi jadi terbang ini tugas-tugas dari dulu selalu terbengkalai menumpuk begitu ya. Misalnya Risma ini Risma kelas berapa? Saya itu kelas 11 kan 11 ada IPA, IPS, IPS. Oh 11 IPS ya. Semester kalau di anu itu semester 4. Iya kalau di SMA semester 4. Nah, dan itu masalahnya Risma itu terjadi pas semester itu. Iya. Makanya banyak itu semester mau semester akhir ya. Iya, semester akhir kelas menuju ke semester 5 kelas 3 SMA. Pasti di semester yang disebutkan tadi Risma ini pasti semakin banyak ya tugas-tugasnya yang dari bapak atau ibu guru, belum lagi kegiatannya di luar sekolah, apalagi dari sini banyak yang mengikuti organisasi. Nah, organisasi seperti apa yang Risma ikuti berdasarkan atau ada organisasi sekolah misalnya kayak OSIS? Kalau organisasi saya itu ada beberapa. Yang pertama itu ada organisasi olahraga, ada juga OSIS, sama ada juga organisasi seni. Soalnya ya banyak sekali dari satu tekuni di dalam organisasi. Oke, kalau ibu boleh tahu bagaimana Risma kan banyak organisasi yang Risma tekuni. Nah, bagaimana Risma memanajemen waktunya, mengatur waktunya begitu loh. Itu yang buat kak bingung karena nggak bisa tuh manajemen waktu itu, sampai aku begitu Bu terbengkalai semua waktu kayak terbengkalai itu semua tugas-tugasku. Makanya datang ke sini kadang-kadang minta solusi bagaimana cara manajemen waktu itu Ibu. Apakah sebelumnya Risma ini pernah kayak kan dalam manajemen waktu itu kita bisa melakukan yang namanya list jadwal. Nah, apakah pernah Risma pernah melakukan list jadwal seperti itu? Sebenarnya pernah Ibu, maksudnya aku itu kan begitu sudah aku kerjakan ini mau kerjakan ini, tapi kan kalau kegiatan begitu kegiatan di luar waktunya itu tidak menentu Ibu, jadi kadang melewati dari batas yang ditentukan sampai akhirnya tidak jalan gitu aku listku. Oke. Nah,
saya sangat mengapresiasi ya yang kepada Narisma di mana bisa sudah ada lah namanya bisa menjadwalkan apa-apa yang mau dikerjakan. Saya sangat apresiasi itu dari Risma. Nah, di dalam juga Di sini konselor menanyakan apa-apa saja yang menjadi penghambat atau penghalang dari masalah yang dialami oleh konseli. Dan selanjutnya yang akan konselor lakukan yaitu memberikan sebuah kertas yang nantinya di situ konseli akan menulis apa yang menjadi penghambat dia dalam belajar, organisasi, dan lainnya, dan apa yang menjadi membangkitkan semangat dirinya dalam mengerjakan tugasnya. Bisa dilihat dari video bahwa konseli sedang menulis apa-apa yang menjadi penghalang dan apa-apa yang menjadi semangat untuk membangkitkan semangatnya. Nah, di sini konselor melihat dan segera memaparkan apa-apa yang menjadi penghambat dan semangat dari konseli ini. Dan untuk memperjelasnya, konselor memberikan kembali waktu untuk konseli menulisnya. Setelah selesai, konselor menjabarkan apa-apa yang menjadi masalah dari konseli dan apa yang bisa membangkitkan semangat dari konseli ini. Dan disinilah konselor memberikan solusi dari apa-apa yang permasalahan yang telah dipaparkan atau yang telah ditulis, dan diiringi dengan bahagia pada proses konselor atau pada proses konseling ini. Dan di sini juga konselor memberikan bahwa kamu harus mencapai apa tujuanmu dan kamu harus fokus dengan apa yang akan kamu tuju. Di sini konselor menanyakan dalam hal apa masalah-masalah konseli ini sehingga bisa terjadi. Nah, disitulah terjadi tanya jawab antara konselor dan konseli yang diselingi dengan tawa. Dan pada proses ini juga konselor salah satunya memberikan solusi bahwa dilihat dari masalah konseli, bahwa konseli itu jarang mengerjakan tugas sehingga menumpuk karena organisasi yang diselinginya, yang diikuti. Dan di sini konselor memberikan tips bahwa konseli harus membuat jadwal apa-apa yang harus direncanakan pada hari itu, sehingga kehidupan dari konseli ini terarah dan terancang. Nah, di sini juga konselor bertanya, apakah konseli pernah memberikan atau menulis atau melis jadwal-jadwal sebelumnya?
Dan di sini konseling atau konseli juga mengatakan bahwa konseli ini pernah membuat jadwal tersebut, tetapi dia karena banyaknya tugas dan organisasi yang diikuti, sehingga konseli tidak mengingat lagi apa-apa yang sudah terjadwalkan. Dan di sini juga konselor bertanya apakah pernah atau di mana biasanya konseli menyimpan jadwal atau list tersebut. Nah, konseli di sini menjawab bahwa dia menempatkan listnya itu di kamar dan di depan meja belajar, supaya nanti jika dia bangun pagi, dia langsung mengarah pada list jadwalnya hari itu. Dan di sini juga konselor bertanya, apakah nanti jika selesai dari pertemuan kali ini, apakah konseli mau melanjutkan atau mau menerapkan apa yang menjadi solusi dari proses konseling kita hari ini. Dan konseli di sini bilang bahwa saya mau dan saya setuju dan akan kembali meliskan jadwal-jadwal saya seperti sebelumnya, Ibu, agar nanti acara saya atau kegiatan saya itu bisa terjadwal dan saya bisa menyeimbangkan antara tugas sekolah dan organisasi saya. Di tahap pengakhiran ini, konselor menanyakan refleksi atau merefleksikan pada proses konseling tadi dan apa yang dirasakan oleh konseli. Dan di sini juga konselor berterima kasih kepada konseli yang telah membantu untuk bisa supaya proses konseling ini bisa berjalan dengan lancar dan nanti solusi yang diberikan bisa dijalankan oleh konseli.